Nah, saya kasih contoh gini. Kalau misalnya ada anak kita masih kecil, masih beberapa bulan lah. Kalau tiba-tiba malam dia nangis, dia haus. Lalu kita datang, kita peluk dia, kita kasih minum. Terjadi mujizat, ya kan? Itu jam 3 pagi tuh. Besoknya jam 2 pagi, dia nangis lagi. Rupanya dia buang air kecil. Kita langsung datang, mujizat langsung terjadi. Langsung diganti. Besoknya dia mungkin demam. Tinggal nangis saja, mujizat langsung datang. Apa andu sakit, naku, apa andu sakit. Kalau anak kita masih kecil, itu cepat ya, mujizat cepat datang. Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang udah 20 tahun, dia mau buang air kecil, dia bilang, apa yang kita lakukan? Masihkah mujizat itu datang? Mungkin masih datang, tapi mujizat yang gini, gue galang, gue bagain aku 20 tahun, pergi kau ke kamar mandi sendiri, buka celana sendiri, kencing sendiri. Karena sudah dewasa, karena sudah dikasih tahu. Sama dengan hidup kita. Tadi yang awal mungkin belum dikasih tahu, tapi waktu dikasih tahu nggak mau berubah, nggak mau melakukannya. Tuhan tidak bisa melarang firman-Nya. Hidup ini bukan misteri. Hidup ini bukan nasib. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu. Pilihan. Tuhan jelas bilang di firman Tuhan, aku mau kita semua hidup di dalam rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam rancangan damai sejahtera. Ini nanti saudara Bapak Ibu, kalau ada waktu di rumah, baca. Mulai praktek, baca Ulangan pasal 28. Habiskan satu pasal itu. Itu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara baca nanti ini. Ya, ayat 1-nya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya akan kusampaikan kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudara baca ini nanti terus ke bawah itu, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tapi kuncinya mendengarkan dan melakukan dengan setia. Tapi nanti setelah ayat 15 ke bawahnya, 16 dan seterusnya, itu berisi dengan kutuk. Kenapa? Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Dibilang lagi kutuk ini. Artinya kuncinya nggak ada lain, cuma melakukan. Gimana kita melakukan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Itu sebabnya bacalah firman Tuhan. Di Alkitab banyak sekali hukum-hukum. Ada hukum keluarga, ada hukum keuangan. Ada orang tua bilang gini, kenapa ya aku udah rajin melayani Tuhan tapi anakku bodoh-bodoh kali semua, katanya. Jangan-jangan dia gak hidup dalam hukum keluarga. Firman Tuhan jelas bilang, didiklah anakmu. Tapi dia gak pernah didik anaknya, tapi dia berharap anaknya pintar. Saya sarankan kepada semua orang-orang tua, jangan pernah mengandalkan, jangan pernah hanya berharap anak saudara dididik di sekolah minggu di tempat ini. Di sini hanya 1 jam kami bisa sampaikan firman Tuhan. Tapi tugas mendidik anak-anak kita itu tugas kita sebagai orang tua. Belajarlah baca firman Tuhan, setelah itu mulai cerita sama anak-anak kita. Anakku, dulu ada Nuh seperti ini. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya juga suka diceritain cerita-cerita seperti itu. Sebelum tidur ada cerita-cerita firman Tuhan. Ada cerita-cerita rakyat yang punya nilai seperti maling kundang. Ayo, firman Tuhan kasih kita hukum, didik anak kita. Didiklah. Ada orang yang seperti itu tadi, saya susah, mungkin dia gak belajar hukum keuangan. Jadi ayolah kita setia melakukan firman Tuhan. Amin. Caranya baca firman Tuhan, mulai. Kalau gak bisa 1 fasa, mulailah 1 ayat 1 hari. Mulai beli buku renungan harian, itu mungkin cuma 5.000-nya. Tapi di situ udah jelas, nanti ada 1 lembar 1 hari kita baca. 1 lembar 1 hari kita baca. Bukan saya yang menjamin,
Tapi firman Tuhan yang menjamin hidup kita pasti bahagia. Saya pribadi ketika saya belajar mempraktekkan baca firman Tuhan, bukan berarti kita lepas dari masalah, enggak. Masalah tetap ada, tapi cara mengatasi masalah itu udah beda. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang seperti pencipta kita inginkan, ayolah kita baca manual book kita, baca Alkitab, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin.